Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardelia Nursabila dari kelas 5A Fisika dengan NIM 2117200019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sains dalam pandangan pemikiran Islam, di mana video ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi nilai mata kuliah Islam dan Sains. Sains dalam pandangan pemikiran Islam. Pandangan Islam terhadap sains adalah positif, di mana artinya Islam mewajibkan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. Firman Allah yang pertama diturunkan telah menjadi bukti nyata terhadap kewajiban umat Islam tersebut. Dalam sains, ada tokoh ilmuwan Islam. Perkembangan sejarah Islam di Indonesia maupun dunia tak luput dari peran para ilmuwan dan ulama terdahulu. Banyak sekali tokoh ilmuwan Islam memberikan sumbangsih penemuannya untuk kemajuan teknologi maupun perkembangan ilmu-ilmu lainnya. Adapun tokoh ilmuwan Islam Muslim beserta penemuannya yaitu pertama ada Ibnu Sina, penemu manfaat etanol dan penemu teori penularan TBC. Kedua ada Al-Zahrawi, penemu al-tafsir dan teori menjahit. Yang ketiga ada Al-Khwarizmi, penemu aljabar, trigonometri dan juga astronomi, penemu algoritma dan angka nol. Yang keempat ada Abbas ibnu Firnas, pencipta ide pesawat dan ilmuwan serba bisa. Yang kelima ada Ibnu al-Haytham sebagai penulis kitab Al-Manazir. Yang keenam ada Ahmad ibnu Tulun yang merupakan ilmuwan Islam yang berkontribusi di dunia kesehatan dan pada akhirnya berhasil membuat rumah sakit Al-Fustat. Selanjutnya yang ketujuh ada Al-Batani, yaitu penemu penentuan tahun dan pemecah berbagai persoalan matematika. Selanjutnya yang kedelapan ada Ibnu Khaldun, di mana beliau merupakan penulis kitab Al-Ibar dan Muqaddimah. Dan yang kesembilan ada Al-Jazari, merupakan penemu mesin pompa dan mesin engkol dan roda gigi. Dari banyaknya tokoh ilmuwan Islam Muslim, saya akan menceritakan sedikit tentang Al-Batani, di mana beliau merupakan penemu penentuan tahun dan pemecah berbagai persoalan matematika. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Jabir bin Sina Al-Batani Al-Harani As-Sabi. Para ilmuwan abad pertengahan menyebutnya dengan nama Al-Bategni atau Al-Bategnus. Al-Batani berasal dari keluarga yang memeluk kepercayaan Sabi'ah, seperti sebutan yang tercantum di akhir namanya. Namun, Al-Batani sendiri adalah seorang muslim yang taat. Ia menempuh pendidikan di kota kelahirannya dan hampir seluruh masa hidupnya dihabiskan di Ar-Raqqa, daerah tepi sungai Eufrat, untuk mengadakan observasi astronomi. Bersama Sabit bin Qura'ah al-Harrani, seorang ahli geometri yang membahas waktu matahari, Al-Batani melakukan observasi astronomi pada sebuah observatorium yang dibangun Al-Khalifah Al-Makmum atau Khalifah ke-7 Abbasiyah. Di mana ia banyak memperkenalkan terminologi astronomi yang bersumber dari bahasa Arab, antara lain azimut, zenit, dan nadir. Al-Batani juga dikenal sebagai Al-Bategenius dalam bahasa Latin, merupakan seorang astronom dan matematikawan terkemuka di dunia Islam abad ke-9. Kontribusinya yang luar biasa dalam astronomi telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Nama Al-Batani menjadi terkenal berkat karya-karyanya yang mengangkat kemajuan peradaban Islam pada masa kejayaannya. Dan pengetahuan yang dicurahkan dalam karya-karyanya berlanjut hingga berabad-abad kemudian. Latar belakang kehidupan. Al-Batani lahir pada tahun 858 Masehi di kota Haram, yang terkenal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki. Haram adalah pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa itu. Dan Al-Batani tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Pada usia muda, Al-Batani menunjukkan minat yang besar dalam bidang matematika dan astronomi. Ia mendalami ilmu-ilmu tersebut melalui pembelajaran dari para guru terkemuka di Haram.
Selain itu, ia juga memanfaatkan perpustakaan kota yang kaya dengan karya-karya ilmiah kuno dari berbagai peradaban, termasuk karya-karya Yunani dan India. Di Raqqa, Al-Battani mulai mempelajari naskah kuno karya Ptolemeus yang semakin membuatnya jatuh cinta pada astronomi. Saat mempelajari ilmu astronomi, ia menemukan suatu penemuan besar, yaitu aphelium. Aphelium adalah titik terjauh bumi saat mengelilingi matahari tiap tahunnya. Battani menemukan bahwa posisi diameter matahari berbeda dengan yang dijelaskan oleh Ptolemeus dalam karyanya. Temuannya itu juga berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh ahli Yunani kuno sebelumnya. Al-Battani semakin leluasa mempelajari naskah kuno Ptolemeus pada era kejayaan dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Harun al-Rasyid. Setelah Romawi runtuh di Eropa Barat, dinasti Abbasiyah memerintahkan membeli buku sebanyak-banyaknya untuk kemudian diterjemahkan. Pada akhirnya, Al-Battani berkontribusi dalam memperbaiki tatanan tata surya dan mengembangkan teori Ptolemeus menjadi akurat. Selain itu, pengamatannya juga berhasil memperbaiki pengukuran Ptolemeus tentang kemiringan sumbu. Melalui serangkaian pengamatannya itu, Al-Battani kemudian menemukan bahwa satu tahun ada 365 atau 24 hari. Pada 918, ia mulai tertarik dengan matematika. Kontribusi terbesar Al-Battani dalam bidang matematika adalah mengenalkan penggunaan trigonometri. Penemuan itu memberikan pengetahuan baru dalam penghitungan matematika yang lebih kompleks dan masih digunakan hingga sekarang. Kontribusi Al-Battani dalam astronomi. Salah satu karya paling penting dari Al-Battani adalah Ziz al-Sabi, sebuah kumpulan tabel astronomi yang mencakup perhitungan tentang gerak bulan dan planet-planet. Karyanya ini berdasarkan pada pengamatan astronomi yang akurat dan telah menjadi dasar bagi perhitungan astronomi selama berabad-abad setelahnya. Dalam Ziz al-Sabi, Al-Battani memberikan tabel koordinat astronomi untuk berbagai benda langit. Hal ini memungkinkan para ahli astronomi pada masanya dan masa mendatang untuk menentukan posisi benda langit di langit dengan presisi yang lebih tinggi. Karyanya juga mencakup perhitungan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan, serta memberikan penjelasan tentang berbagai fenomena langit seperti fajar dan senja. Penting untuk dicatat bahwa kontribusi Al-Battani dalam astronomi juga mencakup penelitian tentang pergerakan bintang dan planet. Ia menemukan perubahan lambat dan gerak bulan dan memberikan penjelasan tentang fenomena ini. Penemuan ini menjadi langkah maju dalam pemahaman tentang gerak benda langit dan membantu mengoreksi beberapa kesalahan dalam model astronomi sebelumnya. Dan yang sudah saya katakan sebelumnya, ia banyak memperkenalkan terminologi astronomi yang bersumber dari bahasa Arab, antara lain azimut, zenit, dan nadir. Azimut adalah besaran sudut yang diapit oleh garis yang ditentukan dengan garis utara-selatan, atau dihitung menurut perputaran jarum jam mulai dari titik utara dengan limit 0 derajat sampai 360 derajat. Zenit adalah titik khayal di langit yang tegak lurus di atas bumi terhadap cakrawala bola langit atau titik puncaknya. Nadir adalah titik yang paling rendah dari bulatan cakrawala atau bola langitnya yang terletak tepat di bawah kaki pengamatan atau titik kaki. Sebagai seorang ahli matematika, Al-Battani dalam melakukan observasi astronomi selalu bersandar pada teori matematika. Dalam teori bintang misalnya, dialah yang memperkenalkan pengertian sinus dan kosinus sebagai pengganti istilah chord atau tali busur yang digunakan pada perhitungan astronomi dan trigonometri. Sinus atau sines berasal dari bahasa Latin. Istilah tersebut dalam bahasa Arab disebut jaib, yang berarti teluk atau garis bengkok. Adapun kontangan dalam bahasa Arab adalah bayangan lurus atau garis istimewa atau khatulistiwa dari gonomon. Mana
Gnomon sendiri adalah suatu alat semacam papan yang digunakan untuk mengukur cahaya matahari setelah dibagi menjadi 12 bagian. Selanjutnya ada tangan. Tangan adalah garis bayang-bayang melintang. Teori tangan dan kotangan ini akhirnya dijadikan dasar bagi ilmu trigonometri modern yang mengukur garis lurus khatulistiwa melalui pengukuran bayang-bayang yang muncul pada alat gnomon. Garis lurus itulah yang disebut dengan kotangan, sedangkan garis melintangnya disebut tangan. Alat gnomon yang digunakan Al-Battani tersebut merupakan dasar yang mengilhami penciptaan jam yang kita kenal pada masa sekarang ini. Setelah melalui proses penyempurnaan yang dilakukan Abbas bin Abdullah Abbas al-Hisab al-Marwazi, yang terakhir ini lebih dikenal dengan nama Habasi al-Marwazi, yang merupakan seorang astronom muslim yang sejak muda telah menekuni bidang astronomi. Berbeda dengan Al-Battani, Habasi membaginya menjadi 60 bagian. Setiap bagian dinilainya sama dengan 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Dari kedua pembagian ini, jelaslah bahwa Al-Battani menghitung 1 hari atau siang hari sama dengan 12 jam. Sementara Habasi menghitungnya sama dengan 60 jam. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika bidang ilmu ini dibawa dan dikembangkan para astronomi Eropa, perbedaan yang terjadi antara kedua pembagian ini dikombinasikan dan dipadukan, di mana 1 hari dihitung sama dengan 12 jam menurut teori Al-Battani, sedangkan 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik diambil dari teori Habasi. Kombinasi dari kedua pendapat itulah yang sampai sekarang menjadi ukuran untuk yang berlaku di seluruh dunia. Selanjutnya ada pengaruh dalam peradaban Arab. Karya-karya Al-Battani memiliki dampak yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dan pengetahuan tersebut kemudian diwarisi oleh dunia barat melalui hubungan perdagangan dan perang. Ketika Arab menguasai Spanyol pada abad ke-8, pengetahuan Al-Battani dan ilmuwan muslim lainnya diserap oleh masyarakat Eropa. Karya-karya Al-Battani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan oleh ilmuwan barat untuk meningkatkan pemahaman tentang astronomi. Salah satu contoh pengaruh Al-Battani adalah dalam karya ilmiah tokoh terkenal di dunia barat, yaitu Nicolaus Copernicus, atau Copernicus yang hidup pada abad ke-15. Pengembangan model heliocentris atau matahari berada di pusat tata surya berdasarkan pengetahuan yang didapat dari karya-karya astronom muslim termasuk karya Al-Battani. Kontribusi Al-Battani ini membantu membuka jalan bagi pemikiran revolusioner Copernicus tentang tata surya. Setelah mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan, terutama astronomi dan matematika, Al-Battani meninggal pada 929. Ia meninggal saat dalam perjalanan pulang dari Kar al-Jiz atau Irak ke Baghdad. Namanya kemudian dikenal sebagai Bapak Astronomi Islam abad pertengahan. Penemuan yang menyatakan bahwa dalam 1 tahun ada 365 atau 24 hari diakui sangat akurat dan kemudian digunakan oleh Christopher Clavius, matematikawan Jerman, untuk memperbaiki kalender Julian. Atas izin Paus Gorgias, kalender Julian diubah dengan perhitungan yang baru dan mulai digunakan pada 1582 hingga sekarang. Ringkasan pemikiran yang terangkum dalam kitab Al-Jiz pun diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan digunakan sebagai rujukan para astronom dan astrolog barat. Dari cerita tentang Al-Battani di atas dapat disimpulkan Al-Battani merupakan seorang astronom dan matematikawan besar dari abad ke-9 yang memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang astronomi. Karya-karya tentang penghitungan astronom dan gerak benda langit telah memberikan dasar bagi pemahaman tentang alam semesta yang lebih baik. Pengaruhnya dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam astronomi, juga telah membantu membentuk pandangan baru tentang tata surya. Warisannya yang cemerlang dan pengetahuan yang dicurahkan dalam karyanya terus mengilhami dan diakui oleh dunia ilmiah hingga saat ini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.